Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya sedang ada di lahan Mas Sigit di Desa Gampeng, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ini tanaman 10 HST. Saat tanam umbi tanpa dipeges atau tanpa dipotong sedikit pun, jadi langsung ditanam. Ada baiknya dan ada kurang baiknya. Jika tanpa dipotong, bagusnya akar akan lebih tumbuh duluan dan tanaman cenderung akan sedikit kuat dari serangan penyakit. Kurang baiknya kalau tidak dikasih jalan, maka sebagian pucuk ada yang rusak karena tidak punya jalan karena tertutup oleh daun bawang merah itu sendiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang harus dilakukan setelah bawang merah ditanam. Yang pertama, setelah kita tanam bawang merah, kita harus menyiramnya. Tujuan kita nyiram adalah untuk mematri atau mengunci umbi yang kita tanam supaya umbi tidak bisa bergerak. Dan yang kedua, untuk menjaga kelembapan tanah supaya akar cepat keluar. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menyiramnya setiap hari, bisa pagi atau bisa sore. Tujuannya tanah biar terjaga kelembapannya. Dan kita menyiramnya setiap hari selama sampai 15 atau 20 HST. Setelah 20 HST kita bisa menguranginya menjadi 3 hari sekali atau selang 1 hari kita menyiramnya. Ini ada beberapa kesalahan dari Mas Sigit. Yang pertama, ini tanaman sudah 10 hari dan 4 hari belum disiram sama sekali. Tanah terlalu kering. Sehingga tanaman tumbuhnya terkesan kurang bisa merata. Dan untuk kesalahan yang kedua yang sudah dilakukan oleh Mas Sigit ini, beliaunya kurang teliti. Ini tanaman baru 10 HST sudah dihinggapi telur ngengat. Tadi sudah saya cek di banyak bedengan, ada banyak banget telur ngengatnya yang hinggap di daun bawang merah. Ini salah satu contoh telur ngengatnya. Dan masih banyak lagi di bedengan yang lainnya. Dan untuk kesalahan berikutnya, ini tanaman sudah 10 HST, harusnya sudah masuk nutrisi. Sementara ini Mas Sigit tanamannya belum masuk nutrisi sama sekali, belum masuk fungisida sama sekali, dan belum masuk insektisida sama sekali. Jadi jelasnya belum masuk pestisida apapun dan belum masuk nutrisi apapun. Untuk para petani pemula, model yang seperti ini janganlah ditiru. Karena kita sebagai petani bawang merah, kita harus jeli dan kita harus teliti.
kita harus mengamati tanaman kita setiap hari. Di lahan kita sedang ada serangan apa dan apa yang harus kita perbuat untuk menjaga tanaman kita supaya terhindar dari penyakit. Menurut saya tanaman ini sudah agak sedikit telat, mestinya nutrisi sudah harus masuk. Kalau melihat tanamannya seperti ini, menurut saya ini tanaman sudah tumbuh bagus dan bisa dipupuk menggunakan NPK majemuk, pupuk majemuk NPK 16 pupuk yang seimbang. Dan untuk nutrisinya bisa masuk dari daun, bisa masuk Ultradap ataupun MKP. Sementara untuk fungisidanya bisa memakai dari Propinep. Untuk musim kemarau kita tidak usah menggunakan Mancozeb karena Mancozeb imbasnya ada sedikit panasnya. Jadi lebih baik kita menggunakan Propinep. Dan untuk insektisidanya, jika sudah ada telur ngengatnya, kita harus menggunakan obat pembungker telur. Jika kita beli obat di toko pertanian, kita beli obat pembungker telur, kita mix dengan insek yang sistemik. Mulailah dari dosis terendah. Tujuannya kita mulai dari dosis terendah adalah supaya hama tidak kebal atau hama tidak resisten. Kita mulai dari dosis terkecil dan kita lanjutkan dosisnya, kita tambah sedikit demi sedikit supaya hama tidak resisten. Ini Mas Sigitnya sedang mengamati daun yang saya ambil dan ada telur ngengatnya. Jadi tanaman ini jika tidak segera diobati, maka lalat maupun ngengat akan masuk ke lahan kita. Dan jika lalat liromisa sudah masuk, maka gerandong akan nyerang di lahan kita. Dan jika ngengat sudah masuk ke lahan kita dan sudah meletakkan telurnya ke daun bawang merah kita, maka ulat akan menyerang tanaman kita. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya tekankan, mulailah dari dosis terendah. Pemberian dosis harus sesuai fase tanamannya. Jika tanaman masih vegetatif, mulailah dari dosis terendah. Dan nanti jika sudah masuk generatif, kita bisa menambah dosisnya. Oke, semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.